ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Sebanyak apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, patut buat kita untuk banyak bersyukur kepada Allah. Sebagaimana Allah enggak pernah putus menganugerahkan kepada kita nikmat demi nikmatnya, sepatutnya buat kita untuk juga tidak pernah putus menghaturkan syukur demi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kapan kita syukuri, maka nikmat itu akan awet. Bukan hanya sekedar awet, tapi ditambah oleh Allah. Nikmat kapan kita syukuri, maka manfaatnya, barokahnya, nilainya bukan hanya kita rasakan di dunia, tapi sampai di akhirat. Bukan hanya kita rasakan secara zahir, tapi juga secara batin. Mudah-mudahan nikmat zahir kita Allah sempurnakan dengan nikmat batin. Nikmat dunia kita Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat. Nikmat panjang umur Allah sempurnakan dengan nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semua orang pasti kepingin masuk surga, tapi nggak semua orang itu serius kepingin masuk surga. Semua orang pasti kepingin masuk surga, tapi ketahuilah bahwa masuk surga itu nggak bisa hanya modal kepingin. Harus ada pembuktian, harus ada upaya, usaha dan ikhtiar. Semua orang kepingin masuk surga, tapi tidak semua orang yang kepingin masuk surga dipilih oleh Allah untuk masuk surga. Maka ketahuilah modal utama buat kita untuk masuk surga itu adalah ketakwaan. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Surga itu diciptakan bukan untuk semua orang. Kenikmatan di dalam surga tidak disediakan oleh Allah untuk semua orang, tapi hanya untuk orang-orang pilihan. Lil muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Surga itu ghaira ba'id. Surga itu enggak jauh, dekat. Tapi untuk siapa? Surga itu dekat. Surga itu dekat lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Jalan yang bisa kita tempuh agar kita menjadi orang yang bertakwa banyak. Sebanyak nafasnya para makhluk, sebanyak itu jalan yang bisa kita tempuh untuk menjadi orang yang bertakwa. Salah satunya adalah memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan syiar-syiarnya Allah, tanda bahwa hatinya adalah hati yang bertakwa. Tanda bahwa hatinya dia adalah hati yang bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekal dirilah kalian, golek sangu. Apa sangu terbaik, bekal terbaik kita nanti di akhirat? At-taqwa, ketakwaan. Sebagaimana kita wajib untuk memuliakan Ka'bah, kita wajib untuk memuliakan Makkah, Madinah, wajib untuk memuliakan Al-Quran, wajib untuk memuliakan Rasulullah SAW, wajib untuk memuliakan masjid, dan seterusnya. Wajib buat kita untuk juga memuliakan bulan-bulan yang mulia. Ramadan mulia, Rajab mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah juga mulia, Muharram juga mulia. Tapi bukan hanya itu bulan-bulan mulia. Bulan Sya'ban, bulan di mana kita saat ini berada, itu juga bulan yang mulia. Rasulullah SAW itu kalau sudah masuk di bulan Sya'ban banyak puasa. Sangat sedikit dari hari-hari di bulan Sya'ban yang Rasulullah nggak puasa di situ.
Malah bal yasumahu kullah. Kadang-kadang Rasulullah itu sebulan penuh selama bulan Sya'ban puasa, nyambung sampai Ramadan. 2 bulan Rasulullah berarti puasa, Sya'ban dan Ramadan. Sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami tidak pernah melihat Anda puasa sunnah sebanyak Anda puasa sunnah di bulan Sya'ban. Puasa terus. Kenapa ya Rasul?" Maka Rasulullah menjawab, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana manusia banyak melupakan kemuliaannya. Karena memang kemuliaan Sya'ban ini jatuh di antara kemuliaan Rajab dan Ramadan. Kecepit. Rajab mulia, Ramadan mulia, Sya'ban terlupakan. Nah, karena itu Rasulullah SAW memuliakan bulan Sya'ban dengan banyak puasa. Sebagai apa? Sebagai nasihat, sebagai pelajaran buat kita. Hati-hati, Sya'ban ini juga mulia loh. Rajab puasa, oke. Ramadan puasa, oke. Sya'ban jangan lupa banyak puasa. Malah dalam satu hadisnya Rasulullah pernah bersabda, "Fadlu Sya'ban ala sa'iri syuhur ka fadli ala sa'iril anbiya." Kemuliaan bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain seperti kemuliaanku dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Karena itu bulan Sya'ban ini bulan mukjizat, bulan ijabah doa dari Allah untuk nabi. Bulan Sya'ban ini adalah bulan kemuliaan, bulan mukjizat ya. Kenapa? Karena memang di bulan Sya'ban Allah kasih mukjizat kepada Rasulullah membelah bulan jadi 2. Ketika Nabi Musa belah laut, Rasulullah belah bulan. Ketika Nabi Musa belah laut pakai tongkat, Rasulullah belah bulan tangan kosong. Ketika Nabi Musa belah laut pakai tongkat harus dipukul, Rasulullah belah bulan tangan kosong, cukup isyarat begitu aja. Terbelah tuh bulan jadi 2. Ketika Nabi Musa belah laut, maka terbelahnya laut saat itu hanya disaksikan oleh Nabi Musa dan pengikutnya, umatnya, dan Fir'aun dan pengikutnya. Adapun manusia yang hidup di belahan bumi yang lain nggak pernah tahu, nggak pernah menyaksikan dengan mata kepala mereka bagaimana laut itu terbelah. Beda dengan mukjizat Allah berikan kepada Rasulullah membelah bulan. Ketika Rasulullah membelah bulan, manusia di belahan bumi manapun mereka berada, ketika menyaksikan bulan sama, mereka menyaksikan bulan yang sama terbelah menjadi 2. Karena memang bulan letaknya di atas. Jadi kalau ada apa-apa dengan bulan bukan hanya kita yang tahu. Manusia di belahan bumi yang lain ketika mereka menyaksikan bulan yang sama dengan yang kita lihat. Tapi karena laut itu letaknya di bawah, yang menyaksikan itu hanya Nabi Musa dan umatnya, Fir'aun dan pengikutnya. Adapun orang lain nggak tahu apa-apa, tidak menyaksikan itu dengan mata kepalanya mereka. Tapi kalau Rasulullah, manusia di belahan bumi yang lain menyaksikan bulan terbelah menjadi 2. Ini bulan Sya'ban, bulan mukjizat. Dikatakan juga bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan ijabah doa. Rasulullah SAW, beliau itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kiblat ke arah Baitul Maqdis. Menghadap sholat ke arah Baitul Maqdis. Rasulullah terima. Rasulullah ridho. Allah kasih keputusan bahwa kiblat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Awalnya ke Ka'bah. Tapi setelah hijrah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap ke Ka'bah. Ke Baitul Maqdis. Mulailah orang-orang Yahudi mencemooh, mengejek, mengolok-olok, menyek Rasulullah SAW. Mereka mengatakan Muhammad ini katanya bawa agama yang baru, agama yang sempurna. Tapi kiblatnya kok niru-niru. Meledek. Ucapan seperti ini dikhawatirkan oleh Rasulullah mempengaruhi keimanan umat beliau saat itu. Sehingga mulai detik itu sampai 17 bulan lamanya Rasulullah minta agar pindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah kembali. Tidak ada yang paling penting bagi Rasulullah kecuali keselamatannya kita. Keselamatan imannya kita, keselamatan akhiratnya kita, itu yang paling penting bagi Rasulullah. Pindah kiblat itu nggak penting bagi Nabi.
Tapi karena demi keselamatan imannya kita, pindah kiblat menjadi penting bagi Nabi. Mulai saat itu Rasulullah menengadahkan tangannya ke langit setiap hari selama 17 bulan, nggak pernah absen, nggak pernah bolong walaupun sehari. Setiap saatnya minta kepada Allah. Beliau selalu noleh ke langit, minta noleh ke langit. Itu tanda macam-macam, doa, melas, ngarep, munajat, doa, yakin, husnudzon kepada Allah. Kita minta kepada Allah, itu tandanya macam-macam. Tandanya kita yakin, tandanya kita husnudzon kepada Allah, tandanya kita ini ngarep, melas, kita ini budak, Allah adalah Tuhan. 17 bulan nggak pernah absen walaupun sehari. Minta, ya Allah, pindah kiblat kembali ke Ka'bah. Demi apa? Keselamatan iman daripada umatku. Setelah 17 bulan baru turun ayat. Dalam satu riwayat Rasulullah sholat duhur, ada riwayat yang lain Rasulullah sholat asar. 2 rakaat pertama Rasulullah beserta para sahabat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Tapi ketika Rasulullah sujud kedua, di rakaat kedua, turun Jibril atas perintah dari Allah. Wahai Muhammad, Rasulullah, sebentar lagi kamu bangkit, menghadaplah sholatnya kamu ke arah Ka'bah. Jadi nggak nunggu salam, langsung 2 rakaat terakhir Rasulullah menghadap sholatnya ke arah Ka'bah, kembali sesuai dengan apa yang diperintahkan, apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Qad nara tagalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardhaha. Telah kami Allah saksikan mondar-mandirnya pandangan wajah kamu ke langit wahai Muhammad, maka saat ini juga kami jamin, kami pastikan kiblat kami palingkan kepada kiblat sesuai yang kamu mau, sesuai yang kamu ridhoi, sesuai yang kamu suka. Nggak nunggu salam. Berdiri rakaat ketiga langsung berbalik badan, karena memang arah Baitul Maqdis dengan arah Ka'bah itu berlawanan. Kalau kita posisinya ada di Madinah, berlawanan. Jelas ini ya, paham ya? Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha ketika tahu, sampai kabar kepada beliau bahwa tadi Rasulullah sholat 4 rakaat, tapi 2 rakaat pertama ngadep Ka'bah, 2 rakaat terakhir 2 rakaat pertama ngadep Baitul Maqdis, 2 rakaat terakhir ngadep Ka'bah. Maka Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawa. Ya Rasulullah, tidak pernah aku saksikan Tuhan Allah kecuali bergegas untuk mengijabah permintaanmu. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Yang pertama, Rasulullah nggak pernah purik kepada Allah. Rasulullah nggak pernah marah kepada Allah. Sekarang minta 17 bulan kemudian dikasih oleh Allah. Nggak pernah marah tuh Rasulullah. Adapun orang sekarang kadang-kadang kalau ada hajat, tahajud, berbulan-bulan dia tahajud, nggak diijabah sama Allah, purik kadang-kadang. Ngambul sama Allah Subhanahu wa taala. Kayak Allah yang butuh sama tahajudnya dia. Kadang-kadang nekat meninggalkan yang wajib. Bib, saya ini sholat bib, gak suki-suki bib. Teman saya gak sholat suki bib, gak sholat aku bib. Sakarep bib. Kadang-kadang ngambul. Rasulullah itu ada manusia yang lebih dicintai oleh Allah daripada Rasulullah. Itu sekarang minta 17 bulan, setahun lebih 5 bulan dikasih, baru dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah nggak mampu sekarang minta, sekarang dikasih. Bukan karena Allah nggak mampu, tapi sebagai pelajaran buat kita. Bagaimanapun juga kita ini budak, hambanya Allah, makhluk ciptaannya Allah. Jangan pernah ngatur Allah. Rasulullah aja nggak pernah ngatur Allah. Nggak pernah Rasulullah minta sekarang ya Allah. Enggak. Telaten, tabah, sabar, menunggu daripada ijabah doanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya menghadap ke langit itu ya termasuk sabar, telaten, yakin, husnudzon, yakin kalau Allah bakal ijabah. Kalau enggak, mungkin kita nggak ngadep lagi, nggak sujud lagi, nggak dangak lagi, nggak ngangkat tangan lagi, sudah. Kenapa? Sepuri, ngambul, marah sama Allah Subhanahu wa taala, kecewa sama Allah. Yang kedua, Rasulullah nggak pernah bangga-banggano dirinya kepada Allah, bangga-banggano amal ibadahnya kepada Allah. Ya Allah, saya sudah doa, ya Allah saya akan kekasihmu, kenapa engkau tunda-tunda permintaanku? Enggak. Orang sekarang, saya sudah ini bib, saya sudah itu bib. Loh, ya apa sih, kok dibangga-banggano amalnya?
Kayak Allah yang butuh gitu. Rasulullah nggak pernah melakukan itu. Pelajaran buat kita ya. Pelajaran buat kita. Kita minta boleh, tapi ngatur jangan. Kita minta boleh, tapi biarkan Allah yang Maha tahu kapan waktu ijabah yang paling tepat buat kita. Kenapa? Karena Allah Maha tahu apa yang tidak kita ketahui. Allah Maha tahu apa yang tidak kita ketahui. Misal kita nih, saya minta Innovat tok lho bukan kayak ini. Saya cuma minta mobil sama Allah nggak dikasih Bib. Padahal apa artinya mobil buat Allah Bib? Kan Allah sanggup Bib. Iya, saya mau tanya, kamu punya apa sekarang? Punya sepeda motor Bib. Kamu punya sepeda motor maksiat nggak? Maksiat. Dan iya duit motor kan. Kamu kalau punya sepeda motor, maksiat mungkin hujan mikir, panas mikir, atau titik mikir. Pak Yudhawis, sepeda motor. Coba duit motor. Udan budal, panas budal. Aduh budal, lek perlu nggawa kanca budal, maksiat kan. Ayo, mending punya sepeda motor, punya mobil begitu. Sepeda motor, lah iya. Lu sepeda motor maksiat kok di motor mana? Jadi Allah tidak ijabah itu untuk kebaikannya siapa? Untuk kebaikannya Allah, untuk kebaikannya kita. Jelas nih. Yang ketiga, kalau dalam urusan kiblat saja, apa yang diminta oleh Rasulullah diturut, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi urusan umatnya. Seperti yang saya katakan tadi, pindah kiblat ini nggak penting bagi Nabi, tapi demi menjaga imannya Nabi, demi menjaga iman umatnya Nabi, maka memindah kiblat itu menjadi penting bagi Nabi. Jadi apa yang paling penting bagi Nabi adalah keselamatan kita dunia akhirat, imannya kita, nasibnya kita nanti di akhirat, selamatnya kita dari neraka, syafaatnya Nabi untuk kita. Itu yang paling penting bagi Nabi. Pernah Rasulullah SAW terlihat sedih. Maka Allah panggil Jibril, tanya kepada kekasihku Muhammad, kenapa kok sedih? Turun Jibril kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah tanya, kenapa kamu sedih? Maka Rasulullah menjawab, aku khawatir bagaimana nasib umatku nanti di akhirat. Bagaimana nasib umatku setelah aku mati. Lihat, hidup matinya Nabi untuk kita, hidup matinya kita untuk siapa? Yang dipikirin Nabi itu kita terus. Aku khawatir Jibril, nasib umatku ini kalau aku nggak ada, gimana mereka? Nanti di akhirat keadaan yang dahsyat, genting. Gimana nasibnya mereka? Lapor Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Engkau Maha tahu atas jawaban kekasihmu Muhammad. Apa jawabanmu ya Allah? Maka dikatakan, ya sudah, lau syi'ta ja'altu amra ummatika ilaik. Bilang sama kekasihku Muhammad, biar dia lego, biar dia tenang, enggak sumpek maneh, enggak sedih lagi, enggak nangis lagi. Bilang, kata Allah, kalau dia mau urusan umatnya Muhammad, urusannya Muhammad. Wis, aku sebagai Tuhan enggak ikut-ikut. Mau masuk surga semuanya terserah, tanpa hisab terserah, dibangkitkan nanti di hari kiamat langsung masuk rombongannya Muhammad terserah, aku gak melok-melok wis, kata Allah. Bayangin, ada nabi yang dikasih pilihan seperti ini tentang umatnya? Gak ada, terserah Muhammad sudah. Disampaikanlah hal tersebut kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kabar gembira buat Anda, Allah memasrahkan penuh urusan umat Anda kepada Anda. Apa aja Rasulullah? Oh iya ya Allah, terima kasih ya Allah, urusan umatku biar urusanku aja begini. Ya Allah, enggak ya Allah, urusan umatku tetap urusanmu. Kenapa? Engkau lebih sayang kepada mereka melebihi sayangnya aku kepada mereka. Saya kasih gambaran. Kita semua kan kepingin masuk surga. Kira-kira kalau yang menghisap kita ini orang tua, kira-kira selamat gak kita ini? Selamat. Mana ada orang tua yang tega melihat anaknya masuk neraka? Selamat. Saking sayangnya orang tua kepada kita anaknya, kan begitu. Lah kalau yang menghisap kita Rasulullah nggak selamat kita. Kalau yang menghisap kita Rasulullah nggak selamat kita. Lah kalau yang orang tua aja selamat, apalagi sayangnya Rasulullah kepada kita. Saya mau tanya, orang tua kita sayang nggak sama kita? Sayang. Lebih sayang mana Rasulullah kepada kita?
Rasulullah. Lah kalau yang menghisab kita orang tua selamat, yang menghisab Rasulullah nggak selamat, lebih selamat lagi. Apalagi kalau yang menghisab Allah. Apalagi kalau yang menghisab kita adalah Allah. Kan nggak mungkin sayang-sayangnya Nabi sama kita ngalahkan sayangnya Allah kepada kita, nggak mungkin. Makanya Rasulullah tetap memasrahkan urusan kita kepada Allah. Kenapa? Yakin. Lah kalau aku ajak Rasulullah kepingin mereka selamat, masa Allah nggak kepingin mereka selamat? Kan nggak mungkin. Sayangnya Nabi ngalahkan sayangnya Allah itu kan nggak mungkin. Rahmatnya Nabi ngalahkan rahmatnya Allah itu nggak mungkin. Pasrah tetap sama Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman poinnya, ketika urusan kiblat, Nabi nggak pernah ditawari. Muhammad mau milih mana nih? Baitul Maqdis apa Ka'bah? Nggak pernah ditawari, langsung. Tapi urusan keselamatannya kita, mau gimana? Mau kamu urus umatmu semuanya? Wis tak pasrah no wis. Ditawari urusan umatnya. Urusan kiblat sudah benar ngadep Ka'bah. Allah langsung ngasih keputusan ngadep Baitul Maqdis, titik. Nggak ditawari. Tapi untuk keselamatan umatnya ditawari. Ini disebutkan cerita ini dalam tafsir Asy-Syaikh Asy-Sya'rawi. Juga disebutkan dalam tafsir At-Tusturi. Allah berfirman dalam Al-Quran begini, yauma la yukhzillahu nabi. Hari akhirat itu adalah hari di mana Allah tidak akan membuat Nabi kecewa, membuat Nabi sedih, nggak mungkin. Itu jaminan dari Allah. Allah tidak akan membuat Rasulullah sedih dan kecewa. Dalam urusan apa? Keselamatannya kita. Kalau ada di antara kita yang nggak selamat, Rasulullah kecewa, Rasulullah sedih. Jelas nih ya? Dan Allah tidak akan menolak permohonan syafaatnya Rasulullah untuk kita, untuk keselamatannya kita, untuk hajatnya kita, untuk kepentingan akhiratnya kita. Allah tidak akan pernah menolak. Diceritakan ketika semua nabi sudah duduk di atas mimbar, siap untuk masuk surga. Cuman mimbar yang paling depan, mimbarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kosong. Lagi kemana Nabi? Mondar-mandir menghadap kepada Allah untuk ngasih syafaat kepada umatnya. Sujud lama Rasulullah. Dalam sujudnya Rasulullah memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah diucapkan oleh manusia satupun sebelumnya. Sujud lama. Sampai Allah bilang, "Irfa' ra'sak ya Muhammad, wasal tu'ta, wa qul yusma' lak, wasfa tusaffa." Bangkit Muhammad, bangun, angkat kepala kamu. Bangkit dari sujudmu. Apa? Mau minta apa? Aku kasih. Ngomong, aku dengar. Minta syafaat, aku beri. Ya Allah, satu di antara umatku aja masuk neraka, enggak ridho ya Allah. Kan Allah berfirman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah itu akan buat Rasulullah ridho, puas seridho-ridhonya, sepuas-puasnya. Ketika semua nabi berharap ridhonya Allah, Allah justru buat ridho nabi seridho-ridhonya. Ketika semua nabi berharap ridhonya Allah, untuk Rasulullah justru Allah akan buat Rasulullah ridho seridho-ridhonya. Nabi Musa itu pernah ngomong sama Allah begini, wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Yang mana ucapan Nabi Musa ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Kata Nabi Musa, ya Allah, aku ini bergegas taat, bergegas ibadah kepadamu agar engkau ridho kepadamu. Kata Nabi Musa. Nabi Sulaiman, an a'mala sholihan tardoh. Ya Allah, aku ini beramal soleh, kata Nabi Sulaiman alaihissalam, agar engkau ridho kepadaku. Tapi kalau Rasulullah, qad nara taghalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardoha. Aku palingkan kiblat sesuai dengan kiblat yang kamu mau, yang kamu ridho. Ketika semua nabi cari ridhonya Allah, Rasulullah nggak perlu bingung. Justru Allah akan buat Rasulullah ridho seridho-ridhonya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan buat nabi puas sepuas-puasnya. Ketika turun ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, jaminan janji dari Allah bahwa Allah akan buat nabi ridho seridho-ridhonya. Maka Rasulullah sumpah, idzan wallahi wa la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu ya Allah, ketahuilah aku sumpah atas namamu, aku enggak ridho satu saja di antara umatku ada neraka. Singkat cerita, kembali ke cerita tadi itu. Sujud lama, muji Allah, angkat kepala Muhammad, minta aku kasih. Ya Allah, satu saja di antara umatku masuk neraka enggak ridho. Banyak ya Allah yang masuk neraka. Selamatkan Muhammad, aku kasih syafaat kepada kamu. Selamatkan.
Ternyata yang bisa selamat cuma sepertiga. Itu sujud lagi Rasulullah, ngadep lagi sama Allah Subhanahu wa taala, sujud, muji Allah, angkat kepalamu wahai Muhammad kata Allah, minta syafaat kasih, selamatkan wahai Muhammad, selamat. Sepertiga lagi, 2/3 sudah. Sisa sepertiga. Naik lagi Allah Rasulullah. Sujud lama muji. Sama dengan yang cerita tadi. Sampai singkat cerita, semua umatnya Nabi enggak ada di neraka. Mentas. Sampai malaikat penjaga neraka itu dalam tanda kutip kayak protes kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tidak engkau sisakan satu pun di antara umatmu untuk aku siksa di neraka? Enggak ada. Tidak aku sisakan satu pun umatmu masuk neraka. Jadi Rasulullah akan Allah akan buat Rasulullah puas sepuas-puasnya, dan tidak ada yang paling bisa membuat puas Nabi, senang Nabi, ridho Nabi kecuali adalah selamatnya umat Nabi di neraka. Subhanallah. Jadi keselamatan kita paling penting. Keselamatan kita itu paling penting buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir Ibn Katsir, Rasulullah itu pernah baca satu ayat di dalam Al-Qur'an, yang mana ayat ini adalah ucapannya Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa itu bilang begini, "In tu'adzibhum fa innahum ibadun, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Ya Allah, umatku ini adalah milikmu, punyamu, makhlukmu, ciptaanmu, hambamu. Mau engkau siksa mereka, ya memang mereka adalah hambamu. Tapi jika engkau ampuni mereka, engkau adalah zat yang maha mulia, yang maha bijaksana. Istilahnya Nabi Isa itu pasrah sama Allah tentang umatnya. Mau diampuni, mau disiksa, terserah. Rasulullah enggak pernah pasrah, tapi ngotot minta kepada Allah agar kita ini selamat semuanya. Ketika membaca ayat tersebut, ucapan Nabi Isa tersebut, Rasulullah sambil nangis angkat tangan ke langit. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Allahumma ummati, Allahumma ummati ya Allah, sambil nangis. Umatku ya Allah, umatku ya Allah. Jangan kau siksa mereka, ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Begitu. Turun Jibril atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bilang sama kekasihku Muhammad, aku janji, kata Allah, tidak akan membuat Muhammad kecewa, sedih, sumpah nanti di akhirat dalam urusan umatnya. Aku tidak akan berbuat buruk kepada Muhammad tentang nasib umatnya, nggak akan. Sing tenang. Paham ya? Bagaimana hebatnya Allah di dalam membuat Rasul itu ridho seridho-ridhonya. Itu kalau mau kita kaitkan antara peristiwa perpindahan kiblat dengan nasib kita sebagai umat beliau. Nih. Sedikit saya tambahkan. Di bulan Sya'ban ini ada malam nisfu Sya'ban. Ada malam nisfu Sya'ban. Bulan mukjizat. Bulan ijabah doa. Yang ketiga adalah bulan kemuliaan. Apa kemuliaannya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu bulan kemuliaan bagi Nabi. Jelas sudah sering kita dengar. Saya mau tambahkan masalah nisfu Sya'ban. Dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, setelah malam Lailatul Qadar, maka malam yang paling mulia adalah malam nisfu Sya'ban. Kalau kita merasa sulit untuk bisa mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar karena dirahasiakan oleh Allah, jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan malam kemuliaan dan keberkahan malam nisfu Sya'ban, karena malam nisfu Sya'ban tidak dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan nggak tahu ya, berapa kali Ramadan kita ketemu, nggak tahu. Kita ini pernah nggak ketemu Lailatul Qadar? Nggak tahu kita. Tapi kalau ketemu nisfu Sya'ban kan pasti. Kenapa? Ya jelas, karena kita ini nggak mungkin ketemu Ramadan kalau nggak ketemu nisfu Sya'ban. Cuman permasalahannya, adakah kita muliakan itu malam nisfu Sya'ban? Kita hidupkan itu malam nisfu Sya'ban? Kalau kita nggak dapat malam Lailatul Qadar, jangan kehilangan kesempatan untuk dapat kemuliaan dan keberkahan yang Allah rahasiakan di dalam malam nisfu Sya'ban. Kenapa kok sulit untuk dapat Lailatul Qadar? Dirahasiakan. Nisfu Sya'ban nggak dirahasiakan sama Allah. Eman-eman loh. Dikatakan oleh Al-Imam As-Subuki, kalau kita memuliakan malam Jumat, ngampuni dosa selama seminggu, tukafir dzunuba usbu.
Kalau kita memuliakan malam nisfu Sya'ban, mengampuni dosa selama setahun. Kalau kita memuliakan malam Lailatul Qadar, akan mengampuni dosa seumur hidup. Kemuliaan Rajab itu di 10 hari pertama. Rajab, Sya'ban, Ramadan, ini urut. Kemuliaannya Rajab di 10 hari pertama. Kenapa? Gara-gara ada malam pertama bulan Rajab. Rasulullah bersabda, "Khamsu layalin tustajabu fihinna da'wah." Ada riwayat ini hadis, ada riwayat ini adalah ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud, ada riwayat ini adalah ucapan Imam Syafi'i. Ada 5 malam yang tidak akan ditolak, pasti dijabah doa-doa manusia saat itu. Ada 5 malam. Malam pertama bulan Rajab, malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, dan 2 malam hari raya. Rajab mulianya di 10 hari pertama. Kenapa? Karena malam pertama bulan Rajab. Adapun Sya'ban kemuliaannya terletak pada 10 hari kedua. Kenapa? Ada malam nisfu Sya'ban di situ. Adapun Ramadan kemuliaannya di 10 hari terakhir. Kenapa? Karena ada malam Lailatul Qadar di situ. Jelas ya? Al-Imam As-Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan begini, "Man ahya lailatayil idain wa lailatan nisfi min Sya'ban." Barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya dan malam nisfu Sya'ban, lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Enggak akan mati hatinya ketika hati semua orang itu mati. Kapan? Di akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat itu adalah hari di mana keselamatan kita bukan tergantung harta, keselamatan kita enggak tergantung kepada anak keturunan, tapi tergantung man atallaha biqalbin salim. Siapa yang menghadap kepada Allah dengan bawa hati yang bersih, hati yang hidup, hati yang sehat, hati yang selamat. Selamat enggak selamatnya kita nanti di akhirat tergantung hatinya kita. Kalau hati kita selamat, selamat kita. Hati kita hidup, selamat kita. Ketika hati manusia itu mati, hati kita ini hidup, maka selamat kita. Gimana caranya nanti di akhirat biar hati kita ini hidup? 2 malam hari raya dan malam nisfu Sya'ban, isi kemuliaan, isi dengan ibadah saja. Isi dengan ibadah. Ada lagi riwayat yang mengatakan bahwa hati manusia itu mati adalah ketika nazak, ketika sakaratul maut. Kalau kita menghidupkan 2 malam hari raya dan malam nisfu Sya'ban, maka Allah akan kasih teguh hati kita satu. Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit. Orang yang beriman, Allah kasih teguh imannya dia. Sehingga setiap pertanyaan malaikat itu akan bisa dia jawab dengan jelas, dengan lancar, dengan gamblang. Di akhirat atau ketika nazak. Nah, Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu kalau ketemu 4 malam itu mengosongkan waktunya fokus ibadah kepada Allah. Malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, dan 2 malam hari raya. Malah Imam Ali bin Abi Thalib itu punya doa khusus kalau malam nisfu Sya'ban. Punya doa khusus kalau malam nisfu Sya'ban. Rasulullah dalam hadis yang sahih bersabda bahwa, yang artinya biar singkat, Allah itu kalau malam nisfu Sya'ban turun ke langit dunia. Bukan berarti turun itu seperti kita turun begitu. Tapi Allah mencurahkan rahmat dan ampunannya kalau malam nisfu Sya'ban. Sehingga yang pertama, Allah tebar ampunan kepada kita di malam nisfu Sya'ban sebanyak domba yang dimiliki, sebanyak bulu domba yang dimiliki oleh suku Kaleb. Suku Kaleb ini adalah suku di zaman Nabi yang paling banyak ternak kambingnya. Lah kalau paling banyak ternak domba yang mereka miliki, berarti kan paling banyak bulunya yang miliknya mereka. Sebanyak bilangan bulu yang nempel pada ternak kambing, ternak domba Bani Kaleb, sebanyak itu Allah tebar ampunan di muka bumi. Sebanyak itu. Yang kedua, ketika Allah turun ke langit dunia, yaitu menebar ampunan rahmatnya mulai dari maghrib sampai subuh. Mulai dari maghrib sampai subuh, Allah menyeru kepada kita, ala min mustaghfirin fa'aghfiralah. Adakah di antara kalian yang berharap ampunan, aku kasih ampunan. Ala min mustarziqin fa'arzuqah. Adakah di antara kalian yang berharap
rizki, aku kasih rizki. Ala min mubtala fa'u'afiyah, adakah di antara kalian yang sakit sedang menerima ujian musibah, aku kasih selamat. Terus begitu, ala kada sampai hatta yatlu al fajar, sampai terbit fajar, yaitu masuk waktu subuh. Jadi mulai maghrib sampai subuh Allah tuh tanya, ada yang mau begini, ada yang mau begitu, sampai subuh. Kayak Allah yang butuh sama kita, padahal kita yang butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ditebar ampunan dan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada pengecualian. Ada di antara mereka yang kapan mereka ketemu malam nisfu Sya'ban tapi enggak ketemu rahmatnya Allah, enggak ketemu ampunannya Allah. Ketemu malam nisfu Sya'ban tapi mereka tidak mendapatkan ampunannya Allah. Siapa? Illa li musyrikin. Yang pertama, musyrik, pelaku kesyirikan. Orang yang percaya sama dukun. Intinya orang yang percaya ada kekuatan yang sama dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Percaya sama ramalan, percaya sama zodiak, entah itu dengan kartu tarot atau apapun itu juga. Iya. Nah, hati-hati. Kemudian musyahin. Musyahin itu adalah orang yang menebar permusuhan satu sama lain. Orang yang menebar permusuhan satu sama lain, adu domba, nggak seneng lihat orang akor. Kalau gegeran, dua orang itu dia merasa berhasil. Seneng kalau melihat orang gegeran. Yang ketiga, agun liwalideh, anak yang durhaka kepada orang tuanya, nggak dapat ampunan Allah. Sekalipun dia ibadah di malam Sya'ban, kecuali kalau dia taubat, dia minta maaf kepada orang tuanya. Kemudian siapa? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahmi, nggak dapat. Innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'. Kata Nabi, rahmat nggak akan turun kepada kaum yang di situ ada orang yang memutus tali silaturahmi. Nih kalau ada di antara kita nih yang memutus tali silaturahmi, rahmat Allah nggak turun kepada kita. Lah kalau orang lain kena getahnya, lah gimana dia pelakunya itu? Yang lain, mudminul khamr, orang yang nyandu khamr, nggak tobat-tobat, nggak dapat ampunan Allah. Yang lain, pegawai pajak atau cukai, nggak dapat rahmat Allah. Orang-orang dipikir pegawai pajak haram. Makanya belajar, tahu ilmunya. Saya mau tanya, pegawai bank halal apa haram? Apa bedanya sama pegawai pajak? Sama. Yang mengatakan pegawai pajak itu adalah haram Nabi. Ya apa sih? Ini kalau saya bilang seperti ini, dipikir radikal ini. Padahal mereka nggak tahu. Saya yang tahu malah saya yang disalahkan. Kan seharusnya cari tahu. Loh betul kan? Orang majek itu nggak boleh. Menarik pajak itu bentuk kedoliman. Kenapa? Saya mau tanya. Kita beli tanah kan kena pajak. Kita beli rumah, kita beli mobil kena pajak. Saya mau tanya, apa dasarnya kita kena pajak itu? Apa dasarnya? Kita datangkan barang dari luar, import, kena cukai. Apa dasarnya? Bondo-bondo gede. Apa dasarnya? Dipaksa, kalau enggak masuk penjara. Oh, negara menghidupi rakyat. Ini enggak, kita ini negara kaya tapi rakyatnya kiri. Salah wis kiri kon bayar pajak. Lah kekayaan ini kemana? Didolan di kekayaan ini. Larinya kemana? Negaranya kaya, rakyatnya kiri. Jadi kon bayar pajak. Coba. Kan negara menghidupi rakyat, bukan rakyat menghidupi negara. Makanya dikatakan zalim, nggak boleh, nggak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk disampaikan. Banyak orang nggak tahu. Saya pernah disambati satu orang kuliah di perpajakan. Nyekel ndas aku, ya Allah imani. Loh kok bet? Loh, ya saya jelaskan begini. Eman, kamu kuliah 4 tahun buang duit, kamu nggak mungkin kerja di perpajakan kecuali kalau kamu nekat nantang Allah sudah. Nggak mungkin. Terserah sudah hidayah urusannya Allah. Yang penting saya jelaskan nggak mungkin, nggak boleh.
Saya punya teman kan saya kuliah dulu jurusan ekonomi, manajemen, akuntansi kan banyak direkrut bank. Saya bilang, ya nggak harus jadi pegawai bank, belajar ekonomi itu, belajar manajemen akuntansi nggak harus di bank, di perusahaan yang lain juga bisa, BUMN yang lain juga bisa, atau usaha sendiri menjadi entrepreneur juga bisa. Selesai. Kenapa harus bank? Bank itu nggak boleh, karena apa? Riba ini. Wis, yang penting saya sampaikan, selebihnya urusan mereka. Banyak orang salah paham. Banyak orang salah paham. Ada orang tanya, Bib, dungakno Bib, anak saya mau daftar polisi Bib, mau daftar TNI Bib, mau daftar PNS Bib. Ya saya kasih nasihat dulu. Iya. Masuk TNI, masuk Polri. Iya. Kalau caranya jujur nggak apa-apa. Nah, kalau caranya salah, piro sih bondone metu TNI, metu polisi, dipilih bondone piro, dibelani. Loh, ya salah langkam. Dungoku gak mandi percuma. Saya mau tanya, nyogok biar anaknya terima, halal apa haram? Ya, terus rezekinya gimana setelah itu? Terus dungoku ada diterima gitu. Itu gambarannya. Banyak orang nggak paham. Kenapa? Nihil daripada ilmu agama. Jadi mereka menentukan keputusan hidup itu tanpa pertimbangan ilmu agama. Salah akhirnya. Karena itu hadirat sekalian hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayo kita tingkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita. Kita tambah amal soleh dan ibadah kita ada di bulan Sya'ban ini, bukan hanya sholawat tapi juga ibadah-ibadah yang lain. Yang mudah-mudahan sebagaimana Allah kasih panjang umur kita ketemu bulan Rajab, ketemu bulan Sya'ban, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur kita ketemu bulan Ramadan. Berapa banyak orang yang kita kenal Rajab mereka tahun lalu Rajab terakhir, Sya'ban mereka tahun lalu Sya'ban terakhir, Ramadan mereka tahun lalu Ramadan terakhir. Mudah-mudahan Rajab kemarin bukan Rajab terakhir, Sya'ban ini bukan Sya'ban terakhir, Ramadan besok bukan Ramadan terakhir buat kita semua. Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bisri asrarul Fatihah.